Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 7 ayat 31 sampai 37. Sekali peristiwa, Yesus meninggalkan lagi daerah Tirus dan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea, melintasi daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan gagap dan memohon kepadanya supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Seketika itu terbukalah telinga orang itu dan pulihlah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka sangat takjub dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik." Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Semoga oleh sabda Tuhan diteguhkanlah iman kita. Amin. Kita tahu isi iman kita. Kita ini diciptakan dengan kecerdasan. Kita ini diberi hati dan budi oleh Tuhan untuk mengenal jalan-jalan yang ditunjukkan Tuhan kepada kita. Tapi seringkali juga kita terperosok. Kita itu menganggap diri kita itu yang benar, yang punya, dan karena itu lalu punya kebiasaan yang menetap. Misalnya saja kata emosi. Kita kalau sedang kesal dan marah, kita mengatakan, "Aku ini emosi." Untuk menyembunyikan kemarahan, mengatakan emosi itu. Diam-diam kita itu memendam dalam diri kita kata marah itu. Karena sebenarnya kita sendiri dengan cerdas tidak suka marah. Tapi untuk mengurangi kesalahan, kemarahan itu, lalu kita mengatakan emosi. Kita pindahkan kata marah itu kepada kata emosi. Aku emosi. Untuk menunjukkan bahwa dia tidak marah, tetapi emosi sebagai pengganti marah. Untuk menyembunyikan di dalam bawah sadar kita bahwa kita itu banyak kali dipenuhi dengan kekesalan hati kita, dengan kemarahan kita, dan kita tahu bahwa itu tidak benar, itu salah.
Tetapi kita melakukan itu terus-menerus. Kesal kepada anak kita, kesal kepada sahabat kita, karena kata-katanya mungkin menyakitkan hati kita. Dan karena itu kita pakai terus-menerus kata emosi. Sedangkan kata emosi itu artinya sebenarnya perasaan. Dan perasaan itu bukan hanya marah, sedih, senang, gembira, berduka, sabar. Itu semuanya emosi. Karena itu kita mau menjaga perasaan kita. Lalu kita hendaknya menyadari bahwa itu mempengaruhi iman kita. Iman kita itu lalu kita selimurkan dengan kebiasaan kita. Seperti hari ini Yakobus yang muda, Yakobus yang dikatakan saudara Yesus, yang juga kemudian memimpin Yerusalem. Sesudah Yakobus besar itu dibunuh, kemudian dia menggantikan. Dia menulis surat itu. Kalau surat Paulus itu dikatakan surat pastoral yang berisi ajaran-ajaran yang baik. Tetapi surat Yakobus itu disebut surat Katolik. Artinya berisi nasihat-nasihat. Nasihatnya kali ini supaya kita itu tidak punya kebiasaan untuk mengamalkan iman kita itu dengan salah. Kalau ada orang masuk dalam kumpulanmu bercincin emas dan berbaju indah, kamu katakan kepada dia, duduk di sebelahku di tempat yang baik ini. Tetapi ketika datang seorang yang miskin dan berbaju buruk, lalu kamu berkata, duduklah di tempat atau berdirilah di belakang atau duduklah di tumpuan kakiku. Ada pembedaan dalam iman kita, iman yang tidak benar, karena kita lalu membeda-bedakan orang satu dengan orang lain. Padahal kita semua ini sama, ciptaan Tuhan yang harus diperhatikan dan dikasihi. Karena itu Tuhan Yesus itu datang untuk membawa kabar baik. Aku diutusnya untuk membawakan kabar gembira. Orang buta melihat, orang tuli dapat mendengar, orang yang tersandera dibebaskan, disandera dosa. Kita itu seringkali disandera oleh dosa-dosa kita. Kita tahu itu tidak baik, tetapi kadang-kadang karena kita nuruti diri kita yang mau nyaman atau mau yang dipuji orang, itu terjadi. Dan karena itu kita lalu melakukan perbuatan-perbuatan yang pilih kasih seperti itu. Orang yang ini karena dia mengasihi saya mengasihi dia. Orang ini karena sering tidak mempedulikan saya pun tidak akan mempedulikan dia. Dan Yakobus ini mengatakan justru orang-orang yang miskin dan lemah itu seringkali menunjukkan iman yang besar. Orang kaya atau orang miskin itu sama-sama mudah terjatuh. Tetapi orang miskin itu ketika mereka melihat bahwa demikian adanya dirinya,
dan tetap bertekun untuk mengabdi Tuhan, maka iman mereka itu lebih teguh dalam menghadapi cobaan-cobaan hidup. Karena sudah punya pengalaman itu, mengalami nasib buruk tetapi tetap bertahan karena percaya bahwa Allah itu pada akhirnya akan memberikan pembalasannya. Balasan dari Allah itu. Karena Allah itu juga mengetahui apa yang dialami oleh umatnya. Karena itu Yesus datang berkeliling kemana-mana untuk menunjukkan bahwa waktunya telah tiba bagi kita untuk semakin mengerti karya Allah itu. Yesus itu datang untuk menunjukkan kasih cinta Allah kepada dunia ini. Siapapun didekatinya, orang yang membenci dia tidak dibencinya, tapi malahan disayanginya. Karena itu ia berkata supaya kita pun juga tidak melihat kesalahan-kesalahan orang lain. Lebih-lebih kita ini karena seringkali suka untuk menghakimi. Ketika kita punya sesuatu prinsip, kita pertahankan prinsip hidup itu. Kadang-kadang prinsip itu membeda-bedakan. Prinsip itu karena sudah tertanam di dalam bawah sadar kita tanpa kita ketahui, lalu kita punya kebiasaan-kebiasaan. Itu yang terjadi. Dan dalam masyarakat kita ini kita juga masih kadang-kadang terlibat dalam kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di masyarakat. Tanpa sadar kita ikut. Bahkan kepada generasi muda kita itu kadang-kadang membuat generasi muda itu punya kebiasaan ya seperti yang terjadi. Karena suka permainan di HP, games, internet, lalu terpaku. Banyak waktu hilang. Banyak waktu dipergunakan untuk main-main. Tetapi tidak untuk keseriusan, untuk memperkembangkan diri. Kita itu kadang-kadang karena ya tidak suka anak menangis, lalu diberi apa yang dikehendakinya. Bukan cara mendidik yang baik, tetapi kita lakukan itu tanpa kita sadari. Karena diri kita ini mau nyaman, tidak mau terganggu. Tapi justru di sini kita bisa melihat bahwa Yesus itu datang ke dunia ini untuk mencari kesusahan, kesukaran. Karena itu ketika orang memberikan kepadanya, mendatangkan atau meminta kepadanya supaya orang yang tuli dan gagap itu agar ia meletakkan tangannya, maksudnya agar orang itu disembuhkan. Kita tahu orang yang cacat itu atau punya kekurangan itu biasanya di sana itu dianggap berdosa, lalu disingkirkan. Lebih-lebih oleh orang-orang Farisi yang tidak mau bergaul dengan orang berdosa. Tapi Yesus ini sendiri menunjukkan. Dikatakan bahwa Yesus memegang telinganya dengan tangannya, menunjukkan telinganya, dan kemudian Yesus berbuat memegang lidahnya supaya orang itu merasakan perbuatan Allah itu dalam indranya. Lalu dikatakan bahwa Yesus menarik nafas dan berkata Efata, artinya bebaslah. Menarik nafas.
sambil berkata. Itu sukar. Kita biasa berkata-kata itu dengan menghembuskan nafas. Tetapi dikatakan Yesus menarik nafas. Artinya segala kesalahan orang itu ditariknya ke dalam dirinya. Dosa orang itu dibersihkannya. Biarkan dia yang mengambil dosa orang itu. Karena dosanya atau karena orang yang mungkin putus asa atau tertindas di masyarakat itu lalu merasakan kebebasan. Ifatah terbukalah. Jeratan pada dirinya itu terbuka. Dan karena itu dia sembuh, mendengar. Karena itu Nabi Yesaya mengatakan kedatangan Tuhan itu membuat orang yang lumpuh melonjak-lonjak kegembiraan. Karena semua kesalahan dan dosa itu ditarik Tuhan. Seringkali terjadi dosa itu terjadi karena itu. Orang karena dosa bisa terjadi kemudian orang terkena penyakit. Atau orang-orang di sekitarnya yang tidak peduli, sebenarnya itu mereka yang sakit. Yesus datang itu untuk memperlihatkan kepada mereka kedatangannya di dunia ini. Karena itu Paus Fransiskus ini datang untuk memberitakan kepada kita supaya kita bersama-sama dengan dia menyelamatkan sesama kita. Karena itu ia memberkati orang-orang yang dikatakan difabel. Kita ini juga seringkali ingin tidak berlaku kasar lalu mengatakan difabel. Artinya mempunyai kebutuhan yang lain. Different ability. Tetapi dunia seringkali mengatakan disable, artinya yang punya kekurangan, mempunyai kekurangan, kemampuan. Tapi kata yang lebih enak didengar itu difabel, artinya mempunyai kemampuan yang khusus. Orang-orang yang difabel itu sekalipun kita melihatnya sebagai cacat, tetapi mereka itu punya kemampuan, kadang-kadang punya kelebihan juga. Kelebihan-kelebihan. Karena itu kita hendaknya menyayangi mereka semua. Orang-orang yang kita katakan kurang ajar, kita katakan yang nakal, semuanya itu orang-orang yang hendaknya kita selamatkan di dunia ini. Ikut bekerja seperti Yesus itu, membawa kebaikan. Dan kita tahu itu, kita dapat berbuat apa? Kita bisa menghibur mereka itu. Malahan kita bisa juga sekarang itu karena manusia itu diberi kecerdasan, sudah mampu untuk mengatasi supaya orang-orang yang kurang kemampuannya itu menjadi lebih mampu di tengah masyarakat kita untuk bergembira bersama, untuk bersedih juga bersama-sama. Karena itu tugas menanti kita. Amin.